Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bidan Dian Permasari. Kali ini kita akan membahas mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Perlu ibu ketahui bahwa pada saat kehamilan adalah proses yang panjang ya, dari saat hamil diketahui hamil 0 bulan sampai dengan 40 minggu atau bahkan lebih. Ini adalah proses di mana hal-hal yang emergency atau hal-hal yang bahaya bisa saja dihadapi pada saat masa kehamilan. Untuk mengetahui apa saja kemungkinan bahaya yang dapat dialami oleh ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat mengetahui dan aware terhadap dirinya sendiri sehingga segera melakukan perawatan yang lebih tepat sehingga dapat menyelamatkan ibu serta janinnya. Yuk, simak terus video saya mengenai tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Hal ini biasanya terjadi pada kehamilan pertama atau trimester pertama 1-3 bulan pertama. Ini disebabkan karena peningkatan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin yang merupakan identifikasi terjadinya kehamilan. Nah, karena apabila HCG kadar hormon HCG di dalam tubuh kita tinggi menyebabkan fluktuasi hormonal yang juga dapat menyebabkan adanya mual serta muntah. Namun apabila terjadi terus-menerus sehingga mengganggu aktivitas ibu dan mengganggu kenyamanan serta mempengaruhi asupan nutrisi ibu, harus diantisipasi segera karena apabila tidak dilakukan penata laksana dengan tepat dapat menyebabkan ibu mengalami dehidrasi yang berat yang dapat mengancam keselamatan ibu serta bayi serta janinnya. Yang kedua, apabila berat badan ibu selama hamil tidak naik. Nah, idealnya kenaikan berat badan selama hamil dari trimester pertama sampai dengan trimester 3 adalah 12 kg, 12-14 kg. Apabila tidak terjadi identifikasi kenaikan berat badan setiap trimester atau setiap bulannya, maka perlu dilakukan tindakan segera dalam pemenuhan nutrisi mungkin, kemudian ataukah untuk mencari tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan tidak terjadinya kenaikan berat badan pada ibu, apakah ada penyakit penyerta atau ada hal-hal yang lain yang dikaji secara lebih intens sehingga dapat membantu kenaikan berat badan ibu sesuai dengan standar kesehatan ibu. Nah, apabila berat badan ibu tidak naik, ini biasanya berkaitan dengan nutrisi, kemudian berkaitan dengan stres atau penyakit penyerta yang lainnya ya, sehingga apabila tidak terjadi kenaikan yang signifikan selama kehamilan dapat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan janin, karena janin juga perlu penambahan berat badan. Untuk itu perlu adanya evaluasi yang sedini mungkin dan dilakukan identifikasi serta penata laksanaan yang tepat untuk dapat mengejar kekurangan berat badan ibu selama hamil. Yang ketiga, apabila terjadi bengkak, kemudian di bagian wajah terjadi udem, kemudian atau bengkak ya bagian tangan, ekstremitas, kemudian wajah, terjadi keluhan pusing dan diikuti dengan kejang, ini harus diantisipasi sekali karena kemungkinan ini adalah tanda-tanda dari adanya preeklamsi kehamilan yang dapat berlanjut ke eklamsi kehamilan yang dapat menyebabkan terjadinya kematian pada janin, kemudian dapat mengancam keselamatan ibu, sehingga harus dilakukan antisipasi segera dalam penata laksanaan apabila sudah mengalami tanda gejala tersebut. Dan yang keempat adalah kelainan letak janin. Jadi apabila secara normal janin biasanya dalam posisi masih berputar-putar sebelum kehamilan 33 minggu. Nah, apabila sudah kehamilan 33 minggu biasanya posisi kepala sudah harus di bagian pada janin ya, sehingga diharapkan dapat melakukan persalinan secara pervaginam dengan presentasi bagian kepala bagian belakang janin yang ada di bagian bawah perut ibu. Nah, apabila terjadi malposisi atau malpresentasi, lakukan pemeriksaan dan intervensi terhadap tenaga kesehatan yang
berwenang untuk dapat melakukan perbaikan posisi dan optimalisasi posisi janin. Yang kelima adalah perdarahan. Perdarahan tidak boleh dialami oleh ibu baik itu dari trimester pertama ataupun sampai dengan trimester ketiga ya. Jadi perdarahan ini sangat berbahaya sekali dialami oleh ibu hamil karena dapat mengancam keselamatan janinnya serta diri ibu sendiri. Penyebab perdarahan sangat banyak, bisa karena placenta previa, bisa karena ari-ari pelepas sebelum waktunya, ataupun ari-ari yang menutupi jalan lahir, ataupun disebabkan oleh adanya trauma, benturan, ataupun hal yang lainnya yang dapat menjadi salah satu penyebabnya adanya perdarahan. Jadi kalau sudah terjadi perdarahan, keluar darah dari jalan lahir di trimester berapapun itu, baik itu 1, 2, 3, segeralah untuk melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penata laksanaan yang tepat sehingga tidak terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam adalah gerakan janin yang berkurang bahkan tidak ada. Jadi kalau selama kehamilan, ibu hamil biasanya mengalami pergerakan janin itu dalam 24 jam kurang lebih 20 gerakan. Jadi secara simpel atau sederhananya, karena gerakan janin ini bersifat persepsif ya, sehingga dalam 1 jam bisa dievaluasi kurang lebih terjadi sebaiknya terjadi 3-4 kali gerakan yang ibu rasakan di dalam perut, sehingga untuk memastikan kesejahteraan dan kesejahteraan serta keselamatan bayi, ibu harus mengevaluasi gerakan yang dirasakan atau quickening yang dirasakan pada gerakan janin di dalam perut ibu. Nah, yang ketujuh adalah ketuban pecah sebelum waktunya, yang artinya bahwa belum ada tanda-tanda persalinan, belum ada kontraksi, belum ada pembukaan serviks, tetapi ketuban sudah pecah. Nah, ini harus juga segera melakukan pemeriksaan diri ke tenaga kesehatan atau fasilitas untuk menghindari terjadinya resiko infeksi, kemudian kelahiran prematur, dan komplikasi lainnya yang dipengaruhi akibat dari ketuban pecah sebelum waktunya atau ketuban pecah dini. Dan yang kedelapan adalah kram perut. Nah, apabila ibu hamil mengalami kram perut di trimester berapapun itu, kram perut yang rasanya menjalar dan sangat tidak nyaman dan sakit, nah itu harus juga dikonsultasikan terhadap tenaga kesehatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dapat mengancam kesejahteraan bayi, janin serta kesejahteraan dan keselamatan ibu. Dan yang kesembilan adalah penyakit penyerta atau penyakit yang dapat berpengaruh terhadap proses kehamilan, yang diantaranya penyakit jantung, anemia, malaria, infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kelamin. Ini juga sangat berpengaruh terhadap resiko terjadinya kegawatan yang berpengaruh terhadap keselamatan janin serta keselamatan ibu. Oke, mungkin itu saja beberapa hal yang harus ibu ketahui dan harus di warning apabila 1 atau 2 hal tersebut terjadi pada ibu pada saat proses masa kehamilan. Dapatkan informasi kehamilan secara luas untuk memberikan edukasi diri terhadap ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat berdaya, sehingga dapat mempersiapkan dirinya selama kehamilan sampai persalinan tiba, dan mendapatkan pengalaman kehamilan yang lebih nyaman, aman, dan mendapatkan pengalaman persalinan yang sangat nyaman serta tanpa minim trauma. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam Rahayu.